안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Ya, halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Korea yang berjudul Thirst. Hayo kita mulai. Film ini berkisah tentang seorang pastor muda bernama Sang Hyun. Sejauh ini, dia termasuk pastor yang taat dan selalu melayani dengan hati. Seorang wanita datang kepadanya yang berkata ingin mengakhiri hidup, tapi pastor mengingatkan bahwa hal tersebut dibenci Tuhan, dan karena itulah jangan sekalipun mencoba ataupun hanya untuk memikirkannya. Berdoa, memaafkan, dan move on, itu hal yang dapat dilakukan. Kebanyakan para umat tidak tergerak dengan motivasi yang dia berikan, dan suatu hari, dia pergi untuk menjadi sukarelawan yang akan disuntikkan virus Immanuel untuk membuktikan keyakinannya. Virus mematikan yang sampai sekarang belum ada obatnya. Sebelumnya, dokter mengingatkan lab bukanlah tempat orang mengakhiri hidup dan doa pun tidak bisa diandalkan di sana, tapi Sang Hyun yakin bahwa doa mempunyai kekuatan. Singkat cerita, dia diterima beserta 49 orang lainnya. Virus yang menyebabkan kematian itu terus diteliti dan mereka menyebutnya sebagai penyakit kutukan Bajira. Uji coba pun dilakukan. Sang Hyun disuntikan virus tersebut dan dia pun sudah berdoa untuk dirinya sendiri. Waktu berlalu sebulan dan ciri-ciri terjangkitnya virus sudah terlihat dari kulitnya. Kukunya pun copot yang disimpan di dalam sebuah kotak. Setelah itu, gejala lain pun menyusul seperti muntah darah hebat yang membuat Sang Hyun tidak sadarkan diri. Transfusi darah segera dilakukan, tapi sayangnya langkah penyelamatan gagal dan dia tercatat meninggal di jam 3.31 sore. Kain sudah menutup sampai ke atas kepala, tapi keajaiban pun terjadi. Dia kembali bernafas sambil mengucap doa. 6 bulan kemudian, dia menjadi satu-satunya orang yang selamat di antara 50 orang volunteer dan kembali ke Korea. Semua orang menjadi antusias menyambutnya untuk meminta didoakan karena mukjizat nyata ini. Sang Hyun melanjutkan pelayanannya khusus kepada orang-orang sakit dan menghibur anak-anak di rumah sakit. Seorang ibu-ibu yang dipanggil Nyonya Ra datang kepadanya yang minta anaknya didoakan karena mengidap penyakit kanker. Walaupun apa yang terjadi dengan Sang Hyun diyakini hanya efek psikologi, dia tetap pergi mendoakan, sedangkan pria tengil yang sakit berat ini berkata dia sendiri tidak percaya. Pria yang bernama Kang Woo ini adalah teman main Sang Hyun sewaktu mereka kecil dulu, dan gadis yang bersama mereka sekarang adalah istri Kang Woo yang bernama Taiju. Taiju sendiri sudah menjadi anak angkat Nyonya Ra sedari kecil, karena ditinggalkan kedua orang tuanya di penginapan mereka dulu. Setelah itu Sang Hyun diundang ke rumah Nyonya Ra dan di sini dia tiba-tiba merasa mual mencium bau amis darah. Malam itu bukan hanya Sang Hyun yang diundang, tapi ada juga beberapa teman lain yang bernama Yongdu beserta istrinya yang bernama Evelyn. Ada juga mantan kepala polisi yang bernama Yun. Di kesempatan ini juga Nyonya Ra bersaksi yang katanya kanker kamu menghilang setelah didoakan oleh Sang Hyun. Sang Hyun sendiri terdengar kaget dengan berita itu. Malamnya Sang Hyun mulai mencium bau darah dan suara-suara normal di sekitar lingkungannya itu begitu terasa mengganggu sampai akhirnya dia pun pingsan. Dia tersadar besok paginya dan badannya terasa seperti terbakar matahari. Penyakit terkutuk itu sepertinya datang lagi yang terlihat dari tumbuhnya kutil di kulit wajahnya. Walaupun begitu, dia tetap melayani dengan mendoakan pasien tabrakan di rumah sakit dengan penampilan seluruh wajah yang diperban. Kelakuannya tampak sedikit aneh sekarang. Dia menjilat darah yang menempel di tangannya sewaktu berdoa. Tak sampai di sana, Sang Hyun juga diam-diam meminum darah dari pasien yang sedang diinfus. Ajaibnya, setelah minum darah, kutil di kulitnya pun sembuh. Kelakuan aneh lainnya, dia melompat lewat jendela tapi tidak terluka sama sekali. Di tempat lain, Taiju merasa gelisah dan berlari keluar yang lalu bertemu dengan Sang Hyun. Kenyataannya dia memang sering tidur berjalan dan kulit putih itu seakan memperlihatkan pembuluh darah yang lezat di mata Sang Hyun. Sampai di sini Sang Hyun masih mengontrol diri dan memilih pergi. Sang Hyun sudah bisa dipastikan bukan manusia lagi karena orang bisa memasukkan tangan ke dalam badannya dan luka itu segera sembuh seperti tidak terjadi apa-apa. Di depannya ini adalah pastor senior yang mengalami masalah penglihatan total dan Sang Hyun menceritakan apa yang barusan dia alami. Kutil hilang saat dia meminum darah seperti vampir. Apa yang terjadi dengannya saat ini membuatnya kebingungan dan menduga transfusi darah saat dia sekar itulah yang mungkin menjadi biang keroknya. Dunia seakan runtuh.
niat baik yang diawali menjadi sukarelawan malah menjadikannya sebagai pendosa yang haus darah. Sekarang bagaimana caranya dia harus mendapatkan darah tanpa harus mencelakakan orang? Senior ini langsung menggoreskan tangannya untuk memberikan makanan untuk Sang Hyun. Besoknya dia berkunjung ke rumah Nyonya Ra yang hanya untuk bermain mahjong, dan di sini Taiju seperti memperhatikannya. Malam setelah semua orang pulang, Sang Hyun mampir ke toko yang letaknya di sebelah penginapan dan mereka pun bermesraan di sana. Awalnya Sang Hyun masih mencoba menahan nafsunya, tapi Taiju yang berinisiatif dan semua itu hampir terjadi, tapi Bu mertua tiba-tiba berteriak memanggilnya. Taiju segera menghadap mertua, sedangkan Sang Hyun kembali ke kamarnya dengan cara terbang. Mereka lalu duduk di meja seperti tidak terjadi apa-apa, dan sekembalinya Sang Hyun di huniannya, dia menceritakan apa yang sudah diperbuatnya dan Taiju kepada seniornya, di mana perbuatan tersebut sangat diharamkan dilakukan oleh seorang pastor. Senior menasihatinya bahwa dosa hati itu bisa dimaafkan, tapi jika mencemari tubuh, itu yang sulit. Besoknya Taiju berkata dia ingin bekerja di rumah sakit setiap hari minggunya, yang sebenarnya dia lebih ingin bertemu dengan Sang Hyun. Singkat cerita, mereka bertemu dan Sang Hyun berkata jangan lagi menemuinya karena mereka akan jatuh ke dalam dosa, apalagi dia mengidap penyakit yang mengerikan. Perkataan yang terdengar bijak dan tegas, tapi ternyata nafsu berkata lain. Dengan bujuk rayu Taiju, mereka pun melakukan icip-icip tepat di samping ranjang pasien koma. Setelah selesai, Taiju malah nyolong makanan sebelah dan dia meminta bertemu kembali di minggu depan. Sebelum mengiyakan, Sang Hyun mengaku tidak ingin menyembunyikan soal penyakitnya dan memperlihatkan bagaimana dia meminum darah dari pasien koma bernama Hyosang. Melihat itu, Taiju merasa mual dan langsung kabur pulang ke rumah. Sang Hyun mengikutinya dan bergelantung seperti kalong yang mengintip di luar jendela toilet. Dia lalu masuk, tapi Taiju menjadi takut kepadanya. Sang Hyun menjelaskan bahwa inilah dia sekarang. Sesosok vampir yang mempunyai birahi, bukan lagi pastor yang tenang yang meninggalkan duniawi. Jika dia tidak terinfeksi, maka dia juga tidak akan tertarik dengan perempuan, dan sekarang dia bermaksud untuk membawa Taiju kabur. Karena terlalu berisik, mertua menanyakan apa yang terjadi dan Sang Hyun langsung kabur lewat jendela. Saking kesalnya, dia menuju lampu jalan sampai roboh dan kembali ke rumah sakit. Selain membantu Hyosang membersihkan badan, Sang Hyun juga menampung 2 botol darahnya. Taiju kemudian menelpon dan menanyakan bagaimana orang bisa menjadi vampir dan apakah dia bisa tertular hanya karena sudah berhubungan badan. Setelah itu mereka bertemu dan Sang Hyun meminum darah curiannya itu di depan Taiju. Si Gesrek malah mengatakan bahwa wajah Sang Hyun itu sangat manis sekali dan dia mulai terkesan dengan Sang Hyun yang bisa membawanya terbang. Sekarang dia siap untuk dibawa pergi dan di tengah jalan, Sang Hyun melihat bekas luka di seputaran selangkangan Taiju dan menanyakan seberapa sering dia diperlakukan kasar oleh Kang Woo. Taiju pun mengadu bahwa selama ini dia diperlakukan tidak manusiawi di keluarga itu dan Sang Hyun bersumpah akan menghabisi kedua ibu dan anak. Sekembalinya Taiju, Kang Woo malah menanyakan apa yang terjadi dengannya sehingga memperoleh luka di selangkangan kaki yang dipikir diserang oleh pasien berbahaya di rumah sakit saat menjadi sukarelawan di sana. Sang Hyun sendiri akhirnya memutuskan tidak lagi menjadi pastor dan menumpang di rumah Kang Woo. Kesempatan perselingkuhan itu terbuka lebar dan Sang Hyun menanyakan kesiapan Taiju untuk hidup bersamanya. Bagi sesosok vampir, siang adalah malam dan malam adalah siang. Dia tidak bisa terkena matahari dan berencana akan menjadi supir taksi di malam harinya untuk menghidupi bininya. Taiju masih kurang setuju, di mana dia berpikir kenapa harus lari dengan seorang supir sedangkan rumah itu bisa menjadi miliknya. Di momen yang sama, Kang Woo yang bingung kemana istrinya mencari keluar, yang dipikir tidur sambil berjalan. Karena itulah keesokan harinya pintu kamar digembok agar dia tidak bisa kabur lagi. Yang Taiju lakukan sekarang adalah melukai pahanya sendiri yang akhirnya mengundang kehadiran Sang Hyun secara insting. Melihat lukanya, Sang Hyun berpikir itu adalah ulah Kang Woo yang berniat untuk menghabisinya, tapi masih dicegah oleh Taiju. Besok malamnya mereka bertiga berkendara ke sebuah danau dan kutil di wajah Sang Hyun sudah semakin terlihat karena efek kurang darah. Mereka memancing di danau dan disinilah Sang Hyun berencana menghabisi Kang Woo. Dia membenamkan Kang Woo bersama di dalam air dan pengait pancing yang dipegang Kang Woo itu tidak sengaja mental ke anting-anting Taiju yang membuatnya terluka. Setelah berhasil menghabisi Kang Woo, Sang Hyun kembali dan darah di telinga Taiju membuatnya langsung beringas yang mengisapnya. Taiju mendorongnya ke air dan sekarang Sang Hyun bertanya yakinkah Taiju untuk menghabisi suaminya sendiri
Jika tidak yakin, masih ada waktu untuk menariknya keluar, tapi Taiju menjawab sangat yakin. Sesudah itu mereka membuat skenario seakan-akan terjadi kecelakaan yang menewaskan Kang-woo, dan Taiju sendiri juga dalam keadaan tidak sadarkan diri. Sang-hyun diinterogasi dan terlihat kutil di kulitnya semakin banyak. Setelah itu dia pergi ke sebuah tempat penampungan di mana orang-orang banyak memujanya di sana sebagai pastor yang banyak menanggung dosa-dosa mereka. Melihat mereka berlutut dan berdoa, dia berubah pikiran yang padahal niatnya tadi ingin mengisap darah. Dia lebih memilih menemui seniornya untuk melakukan pengakuan dosa yang sudah menghabisi orang. Yang dia inginkan hanyalah pengampunan dan didoakan. Saat didoakan, Sang-hyun muntah darah dan mengeluarkan banyak darah dari telinganya. Sebenarnya ada kesepakatan sebelumnya di mana sang senior menginginkan darahnya agar bisa menjadi vampir untuk bisa melihat dunia sebelum dia meninggal dan Sang-hyun menyetujuinya. Setelah didoakan, Sang-hyun malah berbuat curang yang menusuk seniornya dengan benda tajam tepat di jantungnya. Darah yang ngocor itulah yang langsung dihisap dan lama-lama dia menjadi semakin jahat bahkan menerima dirinya sebagai vampir. Lebih lagi, dia merasa orang yang terpilih dan membenarkan semua perbuatannya. Mayat senior sendiri dibuang begitu saja. Setelah melakukan dosa, dia ke rumah sakit untuk menjenguk Taiju dan di sana sudah ada Evelyn yang juga sedang menjenguk. Mereka lalu melakukan doa bersama untuk Taiju. Karena Evelyn dari Filipina, dia tidak bisa berbahasa Korea dan Sang-hyun berkata kepada Taiju bahwa mereka tidak akan bertemu sementara waktu untuk menghindari kecurigaan polisi dan setelah beberapa waktu dia berjanji akan kembali untuk bersama selamanya. Mayat Kang-woo sendiri belum ditemukan dan Sang-hyun menjalani hidup seperti biasa yang mengisap darah bahkan dari orang-orang yang merelakan diri karena sudah bosan hidup. Sekilas Taiju seperti melihat roh Kang-woo yang bertingkah aneh di ranjang. Waktu sudah lama berlalu dan kasus pun segera ditutup karena pencarian yang sia-sia. Nyonya Ra lalu dibawa ke rumah sakit dan ini menjadi waktu yang tepat untuk melanjutkan hubungan. Di saat mereka akan berhubungan, Sang-hyun merasa ranjangnya basah yang padahal kering. Malamnya Taiju mengalami hal aneh. Dia merasa melihat arwah suaminya yang terus menghantui dan di bawah sana, Sang-hyun yang biasanya tidur di dalam lemari itu diganjel dengan batu yang dipenuhi dengan air. Setelah itu Sang-hyun masuk ke kamar Taiju dan berhubungan dengannya sambil berkata jangan takut, semua itu hanyalah ilusi. Di antara mereka ada hantu Kang-woo yang berekspresi seperti orang bodoh. Kehidupan Taiju sendiri tidak berjalan baik. Semua rasa bersalahnya selalu menghantui sampai terlihat linglung. Yongdu malah ingin mengambil kesempatan menidurinya dan awalnya Taiju menolak tapi lama-lama malah dia yang mengambil alih. Setelah itu dia berjalan keluar dan bertemu dengan Sang-hyun. Di sini Sang-hyun mengendus tubuhnya yang bau laki-laki lain dan terlihat sedikit sedih tapi tidak mengatakan apapun. Setelah itu mereka tampak merayakan ulang tahun Nyonya Ra yang sudah keluar rumah sakit dan Taiju berkata dia tidak pernah merayakan ultahnya sambil menampar Nyonya. Tamparan itu dibalas Sang-hyun tapi dia berkata akan mengadakan pesta ulang tahun untuknya. Keduanya benar-benar pasangan sakau dan Taiju tidak sengaja membocorkan bahwa sebenarnya Kang-woo tidak pernah menyentuhnya selama mereka menikah. Mendengar itu Sang-hyun menanyakan kembali kebenaran tentang penganiayaan yang pernah diadukannya dulu karena keterangan palsu itu berhubungan dengan kejahatan mereka yang mengakhiri nyawa seseorang. Di luar dugaan, Taiju berbalik dan inilah yang wanita gila itu lakukan sekarang. Dia berakting mengadukan Sang-hyun kepada mertuanya yang sudah menghabisi suaminya. Hantu Kang-woo seakan muncul di antara mereka yang menyerang Sang-hyun dan tentu saja semua hanyalah ilusi karena rasa bersalah yang dalam. Taiju menangis meraung-raung dan menuduh Sang-hyun lah yang sudah mengacaukan keluarga mereka yang langsung dibanting oleh Sang-hyun. Nyonya Ra duduk terdiam karena stroke yang tidak bisa melakukan apa-apa bahkan untuk merespon. Tak berapa lama, Nyonya Ra kejang dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Taiju mencemaskan mertuanya yang akan meninggal tanpa pengampunan. Dia pun memaksa agar mertuanya membuka mata dan mengedipkan mata sekali saja tanda sudah memaafkannya, tapi maaf itu tidak pernah sudi dia berikan. Akhirnya Nyonya terdiam dan Taiju benar-benar menjadi gila yang meminta Sang-hyun menghabisinya karena dia ingin bertemu dengan suaminya di alam baka. Permintaan itu pun dikabulkan dan Taiju tewas di tangan Sang-hyun. Setelah itu dia menangis sedih tapi darah dari mulut Taiju itu lebih menarik dan Sang-hyun pun mengisapnya. Kegiatan itu terhenti saat Sang-hyun melihat tatapan Nyonya Ra yang mengarah kepadanya. Tak berapa lama dia mempunyai ide memasukkan darahnya ke mulut Taiju dan melanjutkan kegilaannya.
Taiju kemudian hidup kembali sebagai vampir yang lebih sadis. Keinginan membunuhnya sangat tinggi, dan korban pertamanya adalah polisi yang menginterogasinya tentang kasus Kang Woo. Sang Hyun mengingatkan agar dia tidak gegabah dan dia akan mencarikan suplai darah, tapi menurut Taiju itu terlalu membosankan. Taiju benar-benar menyukai tantangan dan melompat ke sana kemari yang memancing emosi Sang Hyun. Terakhir kakinya ketarik dan kepalanya kepentok sampai luka. Sang Hyun pun membiarkannya jatuh. Dalam kondisi setengah sekarat, Taiju dibawa pulang dan Sang Hyun berkata akan mencarikan dokter untuknya. Nyonya Ra sepertinya sudah mulai bisa menggerakkan jari dan menggerakkan mata. Bintil-bintil di kulit mulai bermunculan di wajah Taiju. Sesampainya Sang Hyun di rumah bersama dokter, Taiju langsung dan mengisap darah dokter malang itu. Sang Hyun berjalan keluar saking tidak ingin melihat peristiwa tersebut dan sebuah mobil sedang menuju ke rumah mereka. Dengan telepati, Sang Hyun memberitahu Taiju bahwa mereka kedatangan teman bermain mahjong. Di dalam rumah mereka bermain seperti biasa dan Nyonya Ra seperti ingin mengisyaratkan sesuatu dengan jarinya. Yang tertulis kata bunuh sambil melihat ke arah foto anaknya. Mantan Pak Pol itu meyakinkan Nyonya bahwa apa yang terjadi dengan anaknya hanyalah kecelakaan, tapi mata Nyonya melirik ke Sang Hyun dan Taiju. Dia ditanyakan lebih jelas dan mata itu berkedip tiada henti yang artinya menjawab iya. Evelyn menjadi histeris melihat gestur tubuh Taiju dan Taiju pun bertingkah seperti Evelyn dengan tujuan mengejek. Sang Hyun berjalan ke ruangan lain dan menutup gorden. Sudah bisa dipastikan apa yang terjadi. Satu persatu dibantai tapi di tengah-tengah, Sang Hyun meminta Taiju menghentikan semua ini, tapi dia menolak keras. Evelyn yang terakhir dibantai oleh Sang Hyun dan setelah itu, Hyun mengajak Taiju pergi dengan alasan polisi akan mencurigai mereka karena 3 orang yang mendadak hilang di rumah itu. Nyonya Ra juga dibawa bersama mereka dan di tengah jalan, Sang Hyun turun yang berjalan ke pemukiman tenda para pengikutnya. Di sana, dia mencoba seorang wanita dan teriakan wanita itu membuatnya kegep. Seorang warga menampar dan mengusirnya. Sepertinya hal ini memang sengaja dilakukan dengan tujuan menunjukkan siapa dia sebenarnya yang jauh dari pandangan orang. Setelah itu, dia kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Kutil tumbuh sebiji di wajahnya. Ini membuat Taiju bertanya-tanya bukankah tadi dia sudah meminum darah Evelyn tapi ternyata dia tidak melakukannya. Sang Hyun lalu menghentikan mobilnya di tempat yang jauh dari keramaian dan gersang sewaktu Taiju tertidur. Matahari akan segera terbit dan tempat itu berada di ujung tebing. Mengetahui itu, Taiju marah besar dan mengeluarkan semua barang bawaan mereka lalu segera bersembunyi di bagasi. Sang Hyun menendang tutup bagasi sampai copot tapi diambil lagi oleh Taiju. Sekarang mereka berantem memperebutkan tutup mobil. Sudah jelas bahwa Sang Hyun ingin mengakhiri ini semua tapi Taiju tidak. Kap mobil itu pun berhasil dibuang tapi Taiju masih berusaha berlindung di bawah mobil. Mobil lalu dipindahkan yang akhirnya Taiju pun pasrah. Mereka menghabiskan sebotol minuman terakhir dan Sang Hyun berkata ingin bersama Taiju selamanya di neraka. Matahari terbit dan mereka pun gosong bersama di depan mata Nyonya Ra. Teriakan Taiju lah yang terdengar miris sampai akhirnya mereka pun melebur menjadi abu. Tamat. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.